Shalom, sahabat yang baik hati. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk segala kebaikan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi dan dikuasai oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Marlas ni roha mahamu marguru tu saurmuna, diakka haporsuhon natinaon ni Kristusi, asadohot hamu marlas ni roha jala Maria ia, dinagabe patar hasangapon nai. Bersukacita sesuai dengan bagian dalam penderitaan Kristus. Dalam ucapan berbahagia, khotbah Yesus di bukit Matius 5 ayat 11-12, Yesus menyuruh kita bersukacita ketika kita dianiaya karena iman percaya kepada Kristus. Penganiayaan bisa berguna sebab yang pertama, mengalihkan mata kita dari upah dunia. Yang kedua, menelanjangi kepercayaan yang hanya lahiriah saja. Yang ketiga, menguatkan iman orang-orang yang bertahan. Dan yang keempat, membuat sikap kita menjadi contoh bagi orang lain yang mengikuti. Kita menjadi terhibur dan dikuatkan dalam menghadapi penderitaan dalam Kristus ketika kita mengingat para martir dan juga para nabi, rasul, atau bahkan diaken yang menderita, dianiaya karena memberitakan kebenaran. Fakta bahwa kita dianiaya karena iman percaya kita kepada Kristus membuktikan bahwa kita telah setia. Sementara orang-orang yang tidak beriman akan luput dari perhatian. Kelak Allah akan memberikan upah kepada orang-orang yang setia dengan menerima mereka masuk dalam kerajaannya yang kekal, di mana tidak ada lagi penganiayaan. Petrus mengatakan bagi kita saat ini dan mengingatkan akan ucapan berbahagia di atas, supaya bersukacita jika kita mendapatkan bagian dalam penderitaan Kristus. Kristus akan mengutus Roh-Nya untuk menguatkan orang-orang yang dianiaya karena iman percaya mereka kepada Yesus. Petrus bukan menciptakan hayalan. Rencana Allah untuk kehidupan kita mungkin termasuk adalah penderitaan dan kesulitan. Apabila kesulitan atau penderitaan muncul, maka kita tidak terkejut menghadapinya. Ini bukan berarti bahwa semua penderitaan adalah akibat perilaku Kristiani yang baik, atau tidak semua penderitaan yang kita alami menjadi orang percaya dan menderita karena berbuat jahat. Mungkin diperlukan pemikiran yang cermat atau nasihat yang bijak untuk mengetahui alasan sebenarnya dari penderitaan kita. Akan tetapi kita bisa yakin bahwa kapanpun kita menderita karena kesetiaan kita kepada Kristus, Dia akan menyertai kita setiap saat. Sahabat yang baik hati, dalam penderitaan sebagai orang percaya, Petrus mengatakan supaya kita bersukacita dalam menghadapinya. Sebab dalam sukacita menghadapi penderitaan sebagai orang percaya, kita akan beroleh kekuatan dari Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Dan Dia sendiri yang memampukan kita menghadapi penderitaan tersebut tanpa jatuh ke dalam dosa. Sebab bisa saja orang menjadi menggerutu, mengeluh, dan bahkan mempertanyakan akan kuasa Allah ketika dia menghadapi penderitaan tersebut hanya jika
mengandalkan kekuatannya sendiri. Bersukacita sebab mendapat bagian dalam penderitaan Kristus, menolong kita setia menghadapi penderitaan tersebut dan menolong kita dalam kebenaran itu sendiri, dan pada akhirnya kita akan bergembira dan bersukacita. Maria iya pada saat Yesus menyatakan kemuliaannya. Di sanalah kita akan mendapatkan upah yang harus kita terima, yaitu kehidupan kekal di sorga yang dianugerahkan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa setia sebagai orang yang percaya. Walaupun kami harus menghadapi penderitaan sebagai orang yang percaya, biarlah kami berbahagia, bersukacita menghadapinya. Sebab melaluinya Engkau akan menganugerahkan kekuatan, kebijaksanaan bagi kami sebagai orang yang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.